15 menit kemudian, dia datang. Raka, sahabatku sejak kuliah. Seorang jenius yang sedikit kikuk, tapi orang paling logis yang ku kenal. Indira? Ya ampun, udah berapa lama kita nggak ketemu? Kamu baik-baik aja? Tanyanya, melihat betapa tegangnya aku. Aku tidak membuang waktu. Raka, aku butuh bantuanmu. Aku kayaknya bakal gila. Dan aku menceritakan semuanya. Dari awal, suara gudang, jejak lumpur, pola kepergian Satria dan Gita, ponsel yang bersih, telepon ke kantornya, keheningan saat Satria ada di rumah. Aku menceritakannya seperti orang kesurupan. Suaraku bergetar, tanganku mencengkram cangkir teh dinginku. Raka mendengarkan. Dia tidak memotong. Dia tidak tertawa. Dia hanya mendengarkan dengan saksama. Matanya yang cerdas menilaiku. Ketika aku selesai, aku kehabisan napas. Kamu pasti mikir aku gila, kan? Raka terdiam sejenak. Lalu dia mencondongkan tubuhnya ke depan. Indira, katanya pelan. Dalam duniaku, data tidak pernah bohong. Dan kamu baru saja memberiku banyak sekali data. Data apa? Ini cuma perasaanku. Isaku. Bukan. Itu pola. Katanya tegas. Suara hanya ada saat A dan B pergi. Suara tidak ada saat A ada. Itu adalah sebuah pola yang jelas. Jejak lumpur adalah bukti fisik. Ponsel yang terlalu bersih adalah anomali. Konfirmasi kantor bisa jadi bagian dari skenario. Aku menatapnya. Harapan mulai merayap masuk. Yang kamu butuhkan sekarang bukan keyakinan, lanjut Raka. Yang kamu butuhkan adalah bukti yang tidak terbantahkan. Sesuatu yang objektif. Gimana caranya, K.A.? Raka menatap lurus ke mataku. Kita pasang kamera tersembunyi. Kita rekam gudang itu. Aku menelan ludah. Kamera. Satu kamera kecil dengan night vision, resolusi tinggi. Pasang di tempat yang punya pandangan jelas ke gudang itu. Jendela kamarmu di lantai 2. Mungkin? Kamu bisa pantau langsung dari ponselmu. Dia berhenti sejenak. Ekspresinya berubah serius. Tapi aku harus tanya kamu satu hal, Indira. Dan kamu harus jawab jujur. Apa? Apa kamu siap melihat apa yang mungkin kamu temukan? Karena sekali kamu melihatnya, kamu nggak akan bisa pura-pura tidak melihat lagi. Aku memikirkan suamiku yang penyayang. Aku memikirkan adikku yang manis. Aku memikirkan rumahku yang sempurna. Lalu aku memikirkan suara ngiik di tengah malam. Aku harus tahu, K.A. Kataku, suaraku kini mantap. Aku harus tahu siapa yang menghancurkan hidupku. Atau aku yang menghancurkannya sendiri. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. 3 hari setelah pertemuanku dengan Raka. 3 hari yang terasa seperti setahun, di mana aku harus berpura-pura semuanya baik-baik saja. Jumat pagi. Satria sudah rapi dengan kemeja birunya lagi. Koper hitam itu lagi. Aku berangkat ya, sayang. Katanya. Rutinitas yang sama. Ciuman di kening yang sama. Hati-hati, Mas. Aku tersenyum. Senyumanku kini terasa seperti topeng karet yang kaku. Aku memandangnya pergi, dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan kesedihan. Yang kurasakan hanyalah dingin. Siang itu, Gita menghampiriku di taman, tempatku sedang menemani ibu berjemur. Mbak, maaf banget, katanya. Wajahnya dibuat memelas. Kayaknya aku lembur lagi malam ini. Kliennya minta revisi lagi. Bener-bener deh. Aku menatapnya. Adikku, darah dagingku. Oh, ya? Ya sudah, nggak apa-apa, Git. Kerjaanmu kan penting. Makasih, Mbak. Mbak Indira memang paling pengertian, katanya, memeluk lenganku. Aku ingin sekali menarik tanganku. Rasanya jijik. Pukul 7 malam. Gita pamit. Dia memakai blus cantik dan rok pensil. Dia terlihat profesional. Dia terlihat seperti wanita karir yang sibuk. Dia mencium pipi ibu. Lalu pipiku. Aku pergi ya, Mbak.
Jangan tungguin. Iya. Hati-hati. Begitu suara mobilnya menghilang dari gerbang, aku bergegas. Aku mengambil kotak kecil yang diberikan Raka. Di dalamnya ada kamera seukuran kancing baju. Raka sudah mengaturnya untukku. Terhubung ke aplikasi khusus di ponselku. Aku naik ke kamarku di lantai 2. Jendela ini punya pandangan sempurna. Langsung ke halaman belakang, lurus ke arah gudang. Aku membuka sedikit jendelanya. Di balkon kecil luar jendela, ada pot tanaman hias yang sudah agak layu. Dengan tangan gemetar, aku menyelipkan kamera itu di antara daun-daun kering. Aku mengaturnya agar lensanya mengarah tepat ke pintu gudang. Aku kembali ke dalam, menutup tirai, menyisakan celah kecil untukku mengintip. Aku membuka aplikasi di ponselku. Gambarnya muncul. Hitam putih, berkat mode malam. Sedikit berbintik, tapi jelas. Aku bisa melihat pintu gudang itu dengan jelas. Sekarang, tinggal menunggu. Rumah terasa begitu hening. Ibu sudah tidur sejak pukul 8, setelah minum obatnya. Hanya ada aku dan kegelapan. Jam di dinding berdetak. Pukul 10 malam. Tidak ada apa-apa. Halaman tetap kosong. Pukul 11 malam. Mataku mulai perih. Keraguan mulai merayap lagi. Mungkin malam ini mereka tidak datang. Mungkin aku salah pasang kamera. Mungkin aku memang sudah gila. Pukul 12 malam. Aku hampir menyerah. Aku menguap. Mungkin aku harus tidur. Pukul 1 dini hari. Tepat pukul 1. Aku mendengarnya. Bahkan dari lantai 2. Dengan jendela tertutup rapat. Ngii. Mataku terbelalak. Terpaku pada layar ponsel. Dan di sanalah pintu gudang itu. Pintu yang terkunci rapat dengan gembok besar dari luar. Pintu yang seharusnya tidak bisa dibuka. Bergerak. Pintu itu terbuka. Pelan. Dari dalam. Jantungku berhenti berdetak. Aku menahan napas. Sesosok bayangan keluar dari kegelapan gudang. Seorang pria. Pria itu melangkah keluar ke halaman, ke tempat cahaya bulan yang remang-remang menyentuhnya. Aku tidak perlu melihat wajahnya. Aku kenal postur tubuhnya. Aku kenal cara dia bergerak. Satria. Dia tidak memakai kemeja biru yang dia pakai saat berangkat dinas. Dia memakai kaos oblong gelap yang memeluk tubuhnya. Dia berdiri sejenak, membelakangi kameraku, seolah meregangkan badan. Dia mengusap rambutnya ke belakang. Lalu dia membetulkan pakaiannya. Dia menarik kaosnya ke bawah, merapikan celana panjangnya. Dia terlihat santai. Dia terlihat lega. Pikiranku kosong. Aku tidak bisa memproses ini. Dia tidak di Surabaya. Dia tidak pernah pergi. Dia berbohong. Dia bersembunyi di gudang? Selama ini? Tapi kenapa? Getaran di tanganku begitu hebat hingga ponselku hampir jatuh. Aku memaksakan jariku untuk menekan tombol, rekam. Aku harus merekam ini. Aku merekam. Lalu, saat aku pikir duniaku sudah tidak bisa lebih hancur lagi, sosok kedua keluar dari gudang. Sosok yang lebih kecil, lebih ramping. Seorang wanita. Wanita itu melangkah keluar, berdiri di samping Satria. Cahaya bulan menyinari rambutnya yang panjang tergerai. Aku mengenalinya. Napasku tercekat di tenggorokan. Rasanya seperti ada tangan es yang meremas jantungku. Gita. Adikku. Dia tidak memakai pakaian kerjanya. Dia memakai, ya Tuhan, dia memakai kemeja. Kemeja pria. Kemeja yang kukenali sebagai salah satu kemeja Satria yang tergantung di lemari kami. Kemeja itu kebesaran di tubuhnya. Dipakai asal-asalan seperti baju tidur, dengan kancing atas terbuka, memperlihatkan. Aku memalingkan muka, mual, tapi aku memaksa diriku untuk melihat lagi. Aku harus melihat. Gita tertawa. Suara tawanya yang pelan dan renyah terdengar mengerikan di keheningan malam. Dia melingkarkan tangannya di leher Satria. Satria balas memeluk pinggangnya. Dan kemudian, tepat di bawah jendela kamarku, di bawah cahaya bulan, di depan pintu gudang rahasia mereka, suamiku dan adikku berciuman.
Bukan ciuman singkat. Bukan ciuman kakak adik ipar. Itu ciuman yang dalam. Pendek. Penuh gairah. Ciuman dua orang yang sangat akrab. Ciuman sepasang kekasih yang sudah lama memendam rindu. Mereka berciuman seolah tidak ada hari esok. Seolah mereka adalah satu-satunya dua orang di dunia. Aku masih merekam. Aku tidak tahu bagaimana aku masih bisa berdiri. Bagaimana aku masih bisa bernapas. Rasanya setiap tarikan napas adalah serpihan kaca. Mereka akhirnya melepaskan diri. Satria mengatakan sesuatu. Gita tertawa lagi. Lalu mereka berbalik. Bukan kembali ke gudang. Mereka berjalan bergandengan tangan. Pelan. Santai. Menuju pintu belakang rumah. Menuju dapur. Mereka akan masuk rumah. Mereka akan tidur di kamar mereka masing-masing. Yang hanya terpisah beberapa langkah dari kamarku. Seolah tidak ada yang terjadi. Aku menekan tombol, stop, pada rekaman. Ponsel itu terlepas dari tanganku yang mati rasa. Jatuh ke pangkuanku. Aku tidak berteriak. Aku tidak menangis. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya duduk di sana, dalam kegelapan kamarku. Hempa, duniaku tidak runtuh. Kata itu terlalu lembut. Duniaku menguap, lenyap dalam sekejap, digantikan oleh lubang hitam yang dingin dan tak berdasar. Pria yang kunikahi, wanita yang berbagi darah denganku. Dua orang yang paling kucintai dan paling kupercayai di dunia ini. Mereka tidak hanya berselingkuh. Mereka melakukannya di bawah hidungku. Di rumahku sendiri. Di warisan ayahku. Mereka mempermainkanku. Mereka menertawakanku. Aku menatap layar ponselku. Video itu tersimpan di sana. Bukti kebohongan mereka. Bukti pengkhianatan mereka. Rasa sakit yang tadinya begitu hebat, yang membuatku nyaris pingsan, perlahan surut. Dan di tempatnya yang kosong, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Sesuatu yang dingin. Sesuatu yang tajam. Sesuatu yang gelap. Bukan lagi kesedihan. Ini adalah amarah. Amarah yang murni dan membara. Mereka pikir aku bodoh. Mereka pikir aku lemah. Mereka salah. Aku duduk dalam gelap. Entah berapa lama. Mungkin 10 menit. Mungkin 1 jam. Waktu kehilangan artinya. Yang ada hanya layar ponsel di pangkuanku. Layarnya sudah mati. Tapi bayangan video itu terpatri di mataku. Astaga! Suamiku keluar dari gudang itu sambil membetulkan pakaiannya. Diikuti adikku sendiri. Rekaman itu. Suara tawa Gita. Cara Satria merapikan celananya. Ciuman itu. Rasanya seperti ada yang menancapkan pisau es ke dadaku. Lalu memutarnya perlahan. Dinginnya menjalar. Membekukan darahku. Membuatku kaku. Aku tidak bisa menangis. Air mata terasa seperti kelemahan yang tidak pantas kuberikan pada mereka. Aku mendengar suara pintu di lantai bawah. Pelan. Lalu suara langkah kaki. Gita. Dia kembali ke kamarnya. Beberapa menit kemudian, langkah kaki yang lain. Satria. Dia masuk ke kamar mandi di seberang lorong. Mereka ada di rumah ini. Mereka tidur di bawah atap yang sama denganku. Itu. Keinginan pertama yang meledak di benakku adalah kehancuran. Aku ingin mengambil ponsel ini, menyerbu ke kamar Gita, menyalakan lampunya, dan melemparkan ponsel ini ke wajahnya. Aku ingin dia melihat apa yang kulihat. Lalu aku ingin berlari ke kamar mandi, mendobrak pintunya, dan menunjukkannya pada Satria. Aku ingin melihat wajah mereka. Aku ingin melihat kepanikan mereka. Aku ingin mereka tahu bahwa aku tahu. Aku ingin mereka menderita. Tanganku sudah mengepal. Kakiku sudah bergerak. Siap bangkit dari kursi. Aku akan melakukannya. Aku akan mengakhiri sandiwara ini malam ini juga. Lalu, dari kamar sebelah kamarku, aku mendengar suara. Uhuk, uhuk. Suara batuk yang kering dan lemah. Ibu. Aku membeku. Semua amarah, semua keinginan untuk menghancurkan, mendadak surut. Tergantikan oleh rasa dingin yang lain. Rasa dingin yang menusuk tulang. Ibu. Kondisinya yang terus memburuk. Obat-obatan yang disiapkan Gita setiap malam.
Wajah Gita yang selalu tersenyum manis saat menyuapi ibu. Diminum ya, Bu, biar cepat sembuh. Gita, yang baru saja keluar dari gudang, memakai kemeja suamiku. Logika, sebuah kata yang aneh, yang tiba-tiba muncul di tengah badai emosiku. Luka dan logika. Jika aku melabrak mereka sekarang, apa yang akan terjadi? Mereka akan panik. Mereka akan menyangkal. Video itu cuma salah paham. Mbak, Mas Satria kedinginan. Aku pinjamkan kemeja. Bohong. Mereka akan berbohong. Mereka akan memutarbalikkan fakta. Mereka akan menyebutku gila, pencemburu, paranoid. Dan jika ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perselingkuhan murahan, jika batuk ibu ada hubungannya dengan mereka, maka melabrak mereka sekarang adalah hal terbodoh yang bisa kulakukan. Aku akan memberi mereka peringatan. Aku akan memberi mereka waktu untuk menutupi jejak mereka. Aku akan memberi mereka kesempatan untuk apa? Untuk menyelesaikan apapun yang mereka rencanakan. Rasa mual kembali menghantamku, lebih hebat dari sebelumnya. Ini bukan lagi tentang hati yang hancur. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih gelap. Aku menyimpan ponselku. Aku menghapus air mata yang tidak kusadari sudah menggenang di pelupuk mataku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku harus menahan diri. Aku harus lebih pintar dari mereka. Jika mereka bisa bersandiwara selama ini, maka aku juga bisa. Aku harus mengumpulkan bukti. Bukan hanya bukti perselingkuhan. Aku butuh bukti yang bisa mengunci mereka selamanya. Aku butuh Raka. Pagi harinya, aku bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah penampilan terberat dalam hidupku. Aku turun untuk sarapan. Gita sudah di sana, tersenyum cerah. Pagi, Mbak. Nyenyak tidurnya. Aku ingin sekali menyiram wajahnya dengan kopi panas. Tapi aku hanya tersenyum. Pagi. Lumayan. Kamu semalam pulang jam berapa? Katanya lembur. Dia sedikit tegang. Hanya sepersekian detik. Tapi aku melihatnya. Iya, Mbak. Jam 2 pagi baru sampai. Gila, capek banget. Bohong. Dia pulang pukul 1 lewat sedikit. Bersamaku suamiku. Kasihan, kataku. Suaraku kubuat penuh simpati. Nanti Mbak pijitin, ya? Satria muncul. Sudah rapi dengan pakaian kantor. Bukan pakaian dinas. Dia mencium keningku. Pagi, sayang. Kulitku meremang. Rasanya seperti disentuh ular. Tapi aku memaksakan diri untuk tidak menghindar. Pagi, Mas. Semalam kamu tidur cepat, ya? Mas ketuk pintu kamar. Kamu nggak jawab. Katanya. Jantungku berdebar. Dia mengetuk? Kapan? Oh, ya? Maaf, Mas. Aku capek banget. Langsung tidur. Nggak apa-apa. Dia tersenyum. Hari ini aku ada rapat di kantor pusat. Mungkin pulang agak sore. Kamu nggak apa-apa di rumah? Nggak apa-apa. Kataku. Sempurna. Setelah mereka berdua pergi, Satria ke kantor sungguhan, Gita ke pekerjaan sungguhannya. Aku segera menelepon Raka. Aku sudah dapat rekamannya, kataku begitu dia mengangkat telepon. Suaraku datar. Hening sejenak di seberang sana. Seburuk itu. Lebih buruk. Temui aku di tempat kemarin. 1 jam lagi. Aku menunjukkan video itu padanya di kafe yang sepi. Aku tidak melihat layarnya. Aku tidak sanggup. Aku hanya memperhatikan wajah Raka. Wajahnya mengeras. Dia mengumpat pelan. Brengsek. Suamimu dan adikmu sendiri, Endira. Aku mengangguk. Menelan ludah yang terasa pahit. Itu baru setengahnya. Maksudmu? Aku nggak melabrak mereka, kataku. Semalam, aku sadar. Ibuku. Kondisinya makin parah. Gita yang merawatnya. Gita yang siapkan obatnya. Mata Raka melebar. Endira, jangan bilang. Aku nggak tahu, Ka. Potongku cepat.
Tapi instingku bilang ini lebih besar dari sekadar seks di gudang. Mereka nggak mungkin sebodoh itu. Mengambil risiko ketahuan hanya untuk itu. Raka terdiam. Dia memutar ulang video itu. Lagi. Dan lagi. Tapi kali ini, dia tidak melihat ke arah Satria dan Gita. Dia menyipitkan mata, melihat sesuatu yang lain. Tunggu, katanya. Dia memperbesar video itu. Gambarnya pecah, tapi masih terlihat. Lihat apa? Tanyaku, terpaksa ikut melihat. Bukan mereka. Raka menunjuk ke sudut atas rekaman. Di dekat atap gudang, di bagian yang gelap. Lihat itu. Aku menyipitkan mata. Apa? Aku nggak lihat apa-apa. Itu, katanya. Jarinya menekan layar. Lihat uap ini? Samar banget. Tapi konsisten. Lihat, mengepul pelan. Itu bukan asap rokok. Aku melihatnya. Ya, gumpalan tipis yang bergerak. Itu bukan gudang biasa. Endira, kata Raka, suaranya serius. Gudang tua nggak butuh ventilasi pembuangan udara di jam 1 dini hari. Itu uap panas. Atau pembuangan kimia. Uap dari sesuatu yang dimasak. Sesuatu yang butuh sirkulasi udara besar. Perutku melilit. Mereka bukan cuma berselingkuh di sana, Endira, lanjut Raka, menatap lurus ke mataku. Mereka melakukan sesuatu di sana. Sesuatu yang disembunyikan di bawah tanah. Dia benar. Instingku benar. Apa yang harus kulakukan, Kak? Bisikku. Kamu harus masuk ke sana, katanya. Kamu harus tahu apa yang ada di bawah gudang itu. Tapi kamu harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Mereka pikir kamu bodoh. Sekarang, kamu harus jadi bodoh. Aku kembali ke rumah sore itu dengan sebuah rencana. Bukan lagi rencana yang didorong oleh amarah atau kesedihan. Tapi rencana yang dingin dan penuh perhitungan. Raka benar. Mereka pikir aku bodoh, penurut, dan manja. Baik. Aku akan memberi mereka apa yang mereka inginkan. Sandiwara dimulai saat makan malam. Satria pulang, mengeluh tentang rapat yang panjang. Aku menyambutnya dengan senyum. Aku membawakannya minum. Aku memijat bahunya. Capek banget ya, Mas? Kasihan. Kataku dengan nada manja yang kubuat-buat. Dia terlihat sedikit terkejut, tapi senang. Iya, sayang. Tapi dipijit kamu gini, langsung hilang capeknya. Dia membelai tanganku. Aku menahan keinginan untuk menarik tanganku. Gita juga ada di sana. Dia tidak lembur malam itu. Mbak, tadi ibu makannya lahap banget. Kata Gita, bangga. Obatnya juga udah diminum semua. Oh ya? Bagus dong. Aku tersenyum pada adikku. Senyuman palsu terlebar yang bisa kuberikan. Makasih ya, Git. Kamu emang adik paling hebat. Mbak nggak tahu deh gimana kalau nggak ada kamu. Gita tersipu. Ah, Mbak, bisa aja. Udah kewajibanku, kan? Malam itu, di tempat tidur, aku melakukan hal yang paling menjijikan. Aku bersandar pada Satria saat kami menonton televisi. Aku bersikap seolah aku adalah istri yang paling bahagia di dunia. Aku harus membuatnya lengah. Aku harus membuatnya percaya bahwa aku tidak curiga sama sekali. Mas, kataku pelan. Aku kangen deh liburan. Nanti kalau proyek kamu selesai, kita liburan ya? Berdua aja. Dia menoleh, tersenyum. Pasti, sayang. Kamu mau kemana? Ke Bali lagi. Terserah Mas aja. Yang penting berdua. Kataku. Dia memelukku lebih erat. Iya, sayang. Pasti. Kebohongan di atas kebohongan. Kami berdua adalah pembohong ulung. Ternyata, hari-hari berikutnya, aku adalah bayangan dari diriku yang dulu. Aku menjadi Indira yang lebih bodoh, lebih manja, lebih tidak peduli pada apapun selain belanja dan perawatan salon. Aku sengaja membicarakan hal-hal sepele. Tas baru. Gosip artis. Aku membuat diriku terlihat dangkal. Satria dan Gita menelan umpanku bulat-bulat.
Aku bisa melihatnya dari cara mereka bicara padaku. Mereka semakin santai. Mereka tidak lagi berbisik-bisik saat aku datang. Mereka menganggapku tidak ada. Sempurna. Aku menunggu kesempatanku. Aku butuh waktu di mana Satria benar-benar pergi ke kantor. Bukan, dinas, palsu, dan Gita juga sibuk di luar. Hari itu datang seminggu kemudian. Hari Rabu. Satria ada rapat penting dengan klien dari Jakarta di kantornya di pusat kota. Gita bilang dia harus mengurus material untuk klien barunya seharian penuh. Rumah itu akan kosong. Hanya ada aku dan ibu. Dan pembantu rumah tangga yang selalu pulang sebelum tengah hari. Tapi aku punya satu masalah. Kunci. Gudang itu terkunci dengan gembok besar. Aku tahu dari rekamanku bahwa mereka membuka pintu gudang itu. Berarti salah satu dari mereka memegang kuncinya. Gita. Aku yakin Gita yang membawanya. Dia lebih ceroboh daripada Satria. Pagi itu, sebelum Gita berangkat, aku menjalankan rencanaku. Dia sedang sarapan terburu-buru. Aku, tidak sengaja, menumpahkan segelas jus jeruk di atas tas kerjanya. Ya ampun. Mbak, serunya, kaget dan kesal. Aduh, maaf. Git, maaf banget. Tangan Mbak licin. Aku langsung mengambil lap, berpura-pura panik. Sini, biar Mbak bersihkan. Aduh, ini tasku mahal, Mbak. Nanti lengket. Gerutunya. Dia mengambil tas itu dan membawanya ke wastafel dapur untuk mengelapnya sendiri. Saat itulah aku beraksi. Dalam sepersekian detik saat dia membelakangiku, aku mengambil dompet kecil dari dalam tasnya yang terbuka. Bukan dompet uang, tapi dompet kecil tempat dia biasa menyimpan kunci-kunci. Aku tahu dia tidak akan langsung sadar. Aku bergegas ke kamarku. Mbak, ambil tisu basah dulu di atas. Teriakku. Di kamar. Tanganku gemetar. Aku membuka dompet kunci itu. Ada kunci mobil, kunci apartemen lamanya, kunci laci dan di sana satu kunci kuningan yang tua. Warnanya kusam dan bentuknya beda sendiri. Kunci gembok gudang. Jantungku berdebar kencang. Aku mengambil kunci itu, lalu memasukkan kembali dompet kunci itu ke dalam saku jubah tidurku. Aku kembali ke dapur. Gita masih menggerutu sambil mengeringkan tasnya. Maaf ya, Git. Nanti Mbak ganti deh kalau rusak. Kataku, pura-pura merasa bersalah. Nggak usah, Mbak. Tapi lain kali hati-hati dong. Katanya ketus. Aku mengembalikan dompet kuncinya ke dalam tas saat dia tidak melihat. Dia tidak akan sadar kunci itu hilang sampai dia membutuhkannya lagi. Dan saat itu, aku harap semuanya sudah terlambat. Pukul 11 siang. Pembantu sudah pulang. Ibu sedang tidur siang di kamarnya. Aku sendirian. Aku menggenggam kunci kuningan itu. Rasanya dingin di telapak tanganku yang berkeringat. Aku berjalan ke halaman belakang. Matahari bersinar terik, membuat suasana semakin mencekam. Pohon beringin itu terlihat seperti penjaga yang menakutkan. Aku berdiri di depan pintu gudang. Gembok besar berkarat itu tergantung di sana. Sebuah lelucon yang kejam. Aku memasukkan kunci itu ke lubang gembok. Tanganku gemetar hebat sampai aku harus mencobanya 2 kali. Klik. Bunyi pelan itu terdengar seperti ledakan di keheningan siang hari. Aku menarik kunci. Gembok itu terbuka. Aku melepaskan gembok itu dari kaitnya. Berat. Sekarang, pintunya. Aku menarik gagang kayu yang sudah lapuk itu. Pintunya berat. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku. Ngii. Suara engsel yang sama persis seperti yang kudengar di malam hari. Kali ini, aku yang membuatnya. Pintu itu terbuka. Udara di dalam gudang langsung menerpaku. Bau debu yang pekat, bau kayu lapuk, bau apek, dan sesuatu yang lain. Bau samar yang tajam. Bau bahan kimia. Gelap. Meskipun di luar terang, di dalam sini sangat gelap. Mataku butuh beberapa saat untuk beradaptasi. Aku melangkah masuk. Lantainya tanah yang dipadatkan, bercampur semen yang pecah-pecah. Di sekelilingku ada tumpukan barang-barang lama milik ayahku. Perabot tua yang ditutupi kain putih, kardus-kardus yang sudah lapuk,
peralatan kebun yang berkarat. Aku menyalakan senter dari ponselku. Aku berjalan pelan, menyusuri ruangan. Debu di mana-mana. Sarang laba-laba. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi uap itu, rekaman Raka. Pasti ada sesuatu di bawah tanah. Aku mencari. Mataku menyapu setiap sudut. Di mana mereka menyembunyikannya? Di sudut terjauh. Di balik tumpukan kardus-kardus besar yang ditumpuk tidak beraturan. Aku melihatnya. Kardus-kardus itu menutupi sesuatu. Tapi ada celah kecil. Jantungku berdebar. Aku mulai memindahkan kardus-kardus itu. Berat. Isinya entah apa. Aku tidak peduli. Aku melemparnya satu persatu. Dan di sanalah. Setelah kardus terakhir kupindahkan, aku melihatnya. Bukan pintu, tapi sebuah karpet tua yang kotor, tergeletak di lantai.